Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walida warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina jaddatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyayikhina masyayikhina wa jami' malahu akun alina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walida warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu syuduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang sholat berjamaah.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat seorang berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian di rumah atau di pasar 25 derajat. Dan yang demikian itu bahwa jika seorang wudhu dengan sempurna lalu pergi ke masjid, tidak ada tujuan melainkan sholat, maka tidak melangkah selangkah melainkan dinaikkan 1 derajat dan dihapus 1 dosa sehingga masuk masjid. Maka apabila telah masuk masjid, maka dicatat sholat selama ia tertahan oleh sholat, dan didoakan oleh malaikat selama duduk di tempat sholatnya. Malaikat berdoa, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma matub alaih. Ya Allah, ampunkan ia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya Allah, kasihanilah ia selama ia tidak mengganggu atau berhadas. Dan di lain riwayat, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fati bisa wa ishrina darajah, yang artinya sholat jamaah itu lebih baik dari sholat sendirian 27 derajat. Dengan demikian, marilah kami mengajak diri saya sendiri, khususnya anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, di musala, atau bersama keluarga, karena hikmahnya sangat besar sekali, yaitu lebih baik dari sholat sendirian 27 derajat. Kalau sendirian berarti hanya 1 derajat. Kalau kalau berjamaah berarti 27 derajat. Semoga kita semuanya senang melaksanakan sholat berjamaah agar mendapatkan 27 derajat. Amin amin ya robbal alamin. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang jika sholat jamaah bersama imam sehingga bangun imamnya, maka ditulis untuknya bagaikan bangun semalam. Anas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berjalan untuk sholat jamaah fardu maka bagaikan orang haji, dan jika ia berjalan menuju ke sholat sunat maka bagaikan umroh sunat. Bagi kaum yang tidak mampu berhaji, kalau mau sholat berjamaah maka bagaikan orang haji, dan menuju sholat sunnah maka bagaikan umroh sunnah. Makanya tidak usah khawatir bagi yang tidak mampu. Rajin-rajinlah, istiqomahkanlah, rutinlah sholat berjamaah, karena sama dengan umroh dan haji. Anas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya siapa yang sholat jamaah terus menerus selama 40 hari tidak ketinggalan takbir imam yang pertama, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari nifak atau munafik. Kalau kita sholat berjamaah 40
hari selama 40 hari tidak ketinggalan takbir imam, maka ditulis dua kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari nifak atau munafik. Betapa besar keutamaan sholat berjamaah. Kalau kita mungkin mau disiksa di neraka, kalau rajin berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan imam, maka akan terbebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Utsman radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang sholat isya berjamaah maka bagaikan bangun setengah malam, dan siapa yang sholat subuh jamaah maka bagaikan bangun semalam suntuk atau semalam penuh. Ini hikmah, bila jamaah sholat isya maka bagaikan bangun setengah malam, dan berjamaah di waktu subuh bagaikan bangun semalam suntuk. Umar radhiyallahu an berkata, yang artinya, siapa yang sholat jamaah selama 40 malam tidak pernah ketinggalan rakaat pertama isya, maka Allah akan mencatatnya untuknya kebebasan dari api neraka. Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, yang artinya, tiada sholat yang lebih afdol dari sholat subuh berjamaah di hari Jumat, dan saya kira yang menghadirinya pasti diampunkan baginya. Kalau mau berjamaah, dosa-dosa kita diampuni. Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tidak bertemu dengan Sulaiman ketika sholat subuh. Kemudian ketika pergi ke pasar, ia mampir pada ibu Sulaiman, Asyafa, dan bertanya, saya tadi pagi tidak melihat Sulaiman ketika sholat subuh. Jawab ibunya, Sulaiman semalam sholat kemudian ia ngantuk dan tidur. Maka Umar radhiyallahu an berkata, bila saya hadir sholat subuh jamaah, maka itu bagiku lebih baik dari bangun semalam suntuk. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik dari sholat isya dan subuh, dan andaikan mereka mengetahui pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatangi menghadirinya meskipun merangkak-rangkak. Jadi kita jangan sampai merasa berat, merasa malas mengerjakan sholat isya dan subuh, karena bagi orang-orang munafik merasa lebih berat andaikan mereka mengetahui pahalanya. Kalau kita mengetahui pahalanya, akan menghadirinya, tetap menghadirinya meskipun dengan merangkak-rangkak. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andaikan orang-orang mengetahui pahala adzan dan shaf barisan pertama kemudian tidak dapat mencapainya kecuali harus berundi, niscaya mereka akan berundi, niscaya akan berlomba. Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, yang artinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami dan bersabda, tidakkah kamu berbaris sebagaimana barisan malaikat di hadapan Allah? Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana barisan malaikat di hadapan Allah? Jawab Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan barisan pertama dan rapat dalam barisan. Ini ketika kita berjamaah, hendaknya soft di depan sendiri dipenuhi, kemudian belakangnya, jangan sampai di depan masih kosong. Kita tidak mau menempati tempat yang kosong, dan barisan harus rapat, tidak boleh ada sela-sela. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya sholat jamaah dengan seorang itu lebih baik, lebih banyak pahala dari sholat sendirian, dan berjamaah dengan dua makmum lebih baik berpahala dari berjamaah dengan hanya seorang, dan jamaah yang lebih banyak maka lebih disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau yang berjamaah lebih banyak bagi Allah, lebih disukai. Jadi kalau makmumnya tambah banyak, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid bin al-Aswad radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang telah sholat di tempatnya sendiri, kemudian ia ke masjid mendapatkan imam belum sholat, maka sholatlah bersama imam, maka sholatnya itu dianggap sunat. Yang lebih baik, meskipun kita sudah sholat tapi sholat sendirian, kemudian ada berjamaah, sholat berjamaah, kita lebih baik mengikuti sholat lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh saya ingin menyuruh orang iqamat untuk sholat, lalu menyuruh orang untuk menjadi imam pada orang-orang, lalu saya pergi dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api itu. Mu'ad bin Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bosan yang sesungguhnya dan kekafiran dan nifak munafik siapa yang mendengar panggilan adzan, memanggil untuk sholat, kemudian ia tidak menyambutnya atau mendatanginya. Abdullah bin Maktum radhiyallahu an datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang-binatang buas, sedang saya seorang yang buta dan rumah saya juga jauh, sedang penuntunku tidak selalu di sampingku. Apakah boleh saya sholat di rumahku? Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah Anda mendengar panggilan adzan? Jawabnya, ya. Sabda Nabi besar Muhammad SAW, maka sambutlah, datangilah, dan saya tidak mendapatkan izin untuk tidak mendatangi. Bagi orang mendengar adzan dan tidak ada udzur, ditanya,
Apakah udzur itu? Jawab Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, takut atau sakit. Jadi kita kalau ada suara adzan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk segera mendatanginya, kecuali ada udurnya yaitu takut atau sakit. Takut mungkin kalau pergi berjamaah membahayakan bagi nyawanya, itu udzur, atau keadaan sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya tentang orang yang biasa puasa sunat dan sholat malam tetapi tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat, jawab Ibnu Abbas radhiyallahu an, jika mati sedemikian itu maka ia dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Bagi kaum laki-laki terutama jangan sampai meninggalkan sholat Jumat, karena kalau tidak mau sholat Jumat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga anak cucu teman saudara seluruh umat Islam yang laki-laki selalu melaksanakan sholat Jumat dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah surga menantinya. An-Nasiri meriwayatkan dari Muhammad bin Sama'ah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan sholat jamaah dan takbir pertama. Hanya satu hari, yaitu ketika mati ibuku, maka aku tertinggal dari satu sholat jamaah. Maka untuk mengganti itu saya sholat 25 kali karena mendapat pahalanya jamaah yang 25 itu. Tiba-tiba saya ngantuk dan tertidur, lalu mimpi ada orang datang berkata, ya Muhammad, Anda telah sholat 25 kali, tetapi dari mana kamu mendapat ganti aminnya malaikat yang mendoakan padamu, yakni ketika sholat jamaah. Karena ketika sholat berjamaah malaikat ikut mengamini, kalau tidak ikut berjamaah tidak mendapatkan aminnya malaikat. Semoga kita semuanya rajin sholat berjamaah ke masjid terdekat atau musola terdekat yang mengadakan sholat berjamaah, atau berjamaah di rumah dengan keluarga. Atau berani berkata, siapa yang mengimami suatu kaum hendaklah takut kepada Allah dan harus mengerti bahwa ia menjamin dan bertanggung jawab, maka bila sempurna ia mendapat pahala sebanyak makmumnya tanpa mengurangi pahala makmum itu sendiri. Tetapi bila ia mengurangi tidak sempurna maka ditanggung oleh imam itu sendiri. Jadi seorang imam hendaknya sholatnya baik, tentang bacaan sholat, tentang kepandaiannya dalam agama harus
yang lebih baik dari seluruh yang berjamaah. Karena imam menanggung sholatnya makmum. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya rahmat itu turun atas imam, kemudian pada orang-orang di sebelah kanannya yang pertama, dan seterusnya. Tolha radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap orang yang mengimami kaum yang tidak suka padanya, maka sholatnya tidak lebih dari kedua telinganya, yakni tidak diterima sholat imam itu. Jadi usahakan seorang imam disukai oleh semua makmumnya. Marsad Al-Ghonawi berkata, yang artinya jika kamu ingin diterima sholatmu, maka hendaklah yang mengimami kamu orang yang alim, sebab mereka akan menjadi pimpinanmu menghadap kepada Allah. Jadi yang mengimami orang alim, mengerti tentang agama, juga akhlaknya mengikuti aturan agama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seharusnya yang menjadi imam dari kaum itu yang pandai, yang terpandai kitab Allah. Maka jika di dalam qiraatnya sama, maka yang lebih mengetahui sunnatul Rasul. Dan jika mereka dalam sunnatul Rasul sama pandainya, maka yang lebih dahulu hijrahnya. Jika mereka dalam hijrah itu sama, maka yang lebih tua umurnya. Dan seorang jangan mengimami lain orang di tempat kekuasaannya, yakni orang lain jangan mengimami di daerah orang lain. Dan jangan duduk di rumah orang di tempat yang khusus kecuali dengan izinnya. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan, yang artinya siapa yang mengimami satu kaum padahal di situ ada orang yang lebih pandai dari dia dalam kitab Allah, maka ia akan selalu bertambah rendah hingga hari kiamat. Jadi seumpama imam pergi ke lain daerah, kemudian di daerah itu ada yang lebih pandai dalam kitab Allah, tidak boleh yang pendatang itu mengimami, karena akan selalu bertambah rendah hingga hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jika muadzin telah iqamah untuk sholat, maka kamu jangan pergi untuk mengejar jamaah itu dengan terburu-buru atau berlari. Sebaliknya kamu pergi jamaah itu dengan berjalan yang tenang. Maka berapa yang kamu kerjakan, dan sisanya kamu cukupkan. Sebab seorang jika ia pergi untuk sholat, maka dicatat dianggap dalam sholat, sedang sholat. Kalau kita ketinggalan berjamaah, tidak usah berlari-lari mengejar, karena sudah termasuk
sholat berjamaah meskipun ketinggalan sholat nanti menjadi makmum masbuk. Al-Bara' radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberi rahmat dan mendoakan pada orang-orang yang sholat dalam shaf barisan pertama. Jika kita sholat berjamaah, yang baik adalah shaf pertama di barisan pertama, karena Allah dan malaikatnya memberi rahmat dan mendoakan pada orang-orang yang sholatnya di shaf pertama. Jadi kalau di shaf pertama masih kosong, berlomba-lombalah baris di depan sendiri, karena agar mendapatkan rahmat dari Allah yang didoakan oleh malaikat-malaikatnya. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah memberi rahmat sedang malaikat mendoakan orang-orang sholat dalam baris pertama. Karena itu ratakan barisanmu dan ratakan bahumu dan lunaklah terhadap saudara-saudaramu, dan isilah lubang-lubang di antara shaf, yakni masuklah bila dalam barisan ada renggang yang cukup, sebab setan masuk di sela-sela barisan itu bagaikan kambing-kambing kecil. Ini kalau barisan di depan masih kosong, segeralah mengisi. Kemudian kalau di dalam shaf masih ada sela-sela yang cukup untuk kita sholat berjamaah, diisi dulu, sebab setan masuk di sela-sela barisan yang kosong bagaikan kambing-kambing kecil. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan orang-orang menyambung shaf barisan, dan siapa yang menutup mengisi lubang barisan maka Allah menaikkan 1 derajat. Di riwayat lain, siapa yang menutup renggang barisan maka diampunkan baginya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyambung barisan maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya, dan siapa yang memutus barisan Allah akan memutusnya. Sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, marilah kita aktifkan, rutinkan, istiqomahkan sholat berjamaah, karena mengandung banyak sekali hikmah-hikmah yang sudah diterangkan tadi. Dan menjaga shaf bila di depan masih kosong, diisi, karena kalau di depan masih kosong kemudian kita menempati di belakangnya, itu namanya memutuskan barisan. Kalau kita memutuskan barisan maka Allah akan memutuskannya. Wabisah radhiyallahu an meriwayatkan yang artinya, hai orang yang sholat sendirian di belakang shaf, mengapa Anda tidak masuk di dalam barisan atau menarik orang untuk berbaris bersamamu jika sempit tempatnya
ulangilah sholatmu, maka sungguh tidak sah sholatmu. Kalau barisan di depan sudah full, itu kita tinggal sendiri di belakangnya. Itu yang baik, mengajak satu orang untuk menemani di belakang. Kalau toh di depan masih ada sela, kita bisa masuk, hendaknya mengikuti barisan di depannya. Dalam riwayat Ibnu Majah yang artinya tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apakah tidak khawatir atau takut seorang yang berani mengangkat kepalanya sebelum imam, bila Allah akan menjadikan kepalanya kepala himar atau bentuknya bentuk himar. Jadi kalau sholat berjamaah tidak boleh mendahului imam dalam gerakannya. Bila kita mendahului imam, maka Allah menjadikan kepalanya kepala himar atau bentuknya bentuk himar. Na'udzubillahi dzalik. Makanya kita belajar bagaimana cara sholat berjamaah yang baik, yaitu salah satunya tidak boleh mendahului imam, mendahului gerakan imam. Kalau tidak boleh mendahului gerakan imam, jangan dilakukan agar sholat berjamaah kita baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qani dari Syaiban meriwayatkan, siapa yang mengangkat kepalanya atau menundukkannya sebelum imam, maka tidak sempurna sholatnya. Jadi gerakan imam dulu yang baru makmum mengikuti. Tidak boleh makmum mendahului imam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu akan ada orang-orang yang mengundurkan diri dari shaf yang di depannya sehingga Allah mengundurkan mereka ke dalam neraka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat memberi rahmat dan mendoakan orang-orang di sebelah kanan dari shaf barisan. Penjelasan, sholat 5 waktu berjamaah bagi orang laki-laki merdeka dan penduduk itu fardu kifayah dalam madhab Syafi'i dan fardu ain dalam madhab Ahmad bin Hambal. Atau Al-Auza'i, Abu Thor, Ibnu Al-Mundir dan Ibnu Huzaimah. Bahkan dalam madhab Daud menjadi syarat untuk sahnya sholat, yakni jika tidak berjamaah tidak sah menurut madhab Daud Az-Zahiri, dan harus meratakan barisan dan menutup tiap-tiap ada renggang di antara shaf barisan. Ini semua sunnah tetapi menjadi syarat untuk mencapai pahala jamaah. Maka siapa yang melanggar sholatnya sah, hanya tidak mendapat pahalanya jamaah. Ibnu Hasim berpendapat wajib bahkan
batal sholat orang yang tidak menunaikannya. Juga tidak boleh mendahului imam dalam bangun atau tunduk, dan hukumnya makruh. Bahkan jika imam masih belum berubah kembali mengikuti imam. Dan sebagian ulama mutaakhirin menyatakan haram mendahului imam juga supaya memperhatikan shaf pertama dan menjaganya. Sunat memutuskan menghentikan sholat sunat karena akan mengejar sholat jamaah. Demikian boleh merubah niat sholat fardu dengan sholat untuk mengejar jamaah, yakni jika sholat sendirian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi pengajian tentang sholat berjamaah. Kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam. Marilah kita merutinkan, mengaktifkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah karena mengandung banyak hikmah seperti disebutkan tadi. Juga belajar bagaimana sholat berjamaah yang baik. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang bertakwa, menjaga sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan hikmah-hikmahnya karena dengan rasa ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Semoga kita sudah mengetahui betapa hikmah berjamaah, kita dapat berjamaah dengan sebaik-baiknya selamanya hingga akhir hayat. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika kholisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.